Oke, melanjutkan yang minggu lalu. Jadi ini lebih ke contoh nanti di bagian akhirnya, perkuat lagi contoh-contoh soalnya. Tapi sebelumnya ada beberapa yang mengingat kembali dan mengenalkan, mungkin kalau kalian terjun ke bidang ini nantinya, entah misalnya ditarik ke fabrikasi untuk IC, mungkin ini bisa terpakai untuk materi globalnya. Untuk lanjutan algoritma minimisasi dan aplikasinya ini ada 3 algoritma tambahan. Yang pertama algoritma Quine-Mikulski, ini mungkin sudah kenal nih di elektronika digital, atau kita lebih mengenal dengan nama tabular. Kemudian ada lagi representasi cube dan reduksi fungsi. Kemudian ada deskripsi kualitatif dari algoritma espresso. Tapi ini ada beberapa yang tidak dijabarkan, jadi hanya dikenalkan karena bisa terpakai kalau menggunakan software. Nah, ini mengingat kembali aja algoritma Quine-Mikulski. Mungkin masih ingat ini. Saya terus terang paling nggak suka ini karena ngabisin kertas dan ngabisin waktu juga ngerjainnya. Di misalnya kita punya fungsi Y ABCD, kemudian dalam bentuk SOP fungsinya, ini kita harus dijabarkan tabelnya, kemudian dicari yang sama yang mana dari digit terakhir, kemudian maju ke digit sampai ke digit yang paling pertama. Kemudian nanti kita reduksi, yang samanya kita ambil, kemudian kalau ada yang berulang, ini kita buang, kemudian nanti dilakukan pengecekan menggunakan tabel seperti ini. Sebentar. Mengerjakan ini dibandingkan K-map, saya rasa kalau yang sudah kompleks bisa 10 kali lipat waktunya. Dan ngabisin kertasnya juga beberapa kertas dibandingkan yang K-map. Nah, ini mungkin mengingat kembali aja. Kemudian ini kalau untuk contoh yang postnya, SOP dan post, ini nggak akan dipakai ya, karena terlalu menghabiskan waktu. Kemudian ada lagi representasi cube dan reduksi fungsi. Nah, kalau yang ini sebenarnya implementasi dari algoritma ini, QM ini, tabular ini, tapi dipakai di program CAD. Nah, biasanya untuk representasinya, maaf, ini yang dipakai adalah kode Minterm, kemudian kita petakan ke simpul cube n dimensi. Jadi cube-nya bukan hanya 3 dimensi, bisa beberapa dimensi. Nah, jadi nanti akan ketemu pasangan simpul yang berdekatan, kemudian posisinya berbeda tepat 1 bit. Nah, ini misalnya. Kita punya implikan 2 dengan 3 dan 6 dengan 7. Masing-masing kode mintermnya, ini 0010, 011, kemudian 0110 dan 0111. Ini bisa kita reduksi untuk yang pasangan 23 yang pertama. Ini bisa kita tuliskan karena 3 digit yang pertama ini sama. Jadi yang digit terakhir bisa kita tuliskan dalam tanda
hubung seperti ini. 001 dash. Nah, 001 kalau dalam saya nggak mengambil fungsinya, tapi seperti fungsinya WXYZ. Jadi ini bisa diimplementasikan dalam 3 input pertama, itu komplement W, komplement Y, dan komplement W, komplement X, dan Y. Yang Z-nya ini tidak diwakili. Kemudian yang pasangan 67, ini sama juga, kita lihat yang sama, yang 3 digit pertama. Jadi bisa kita ambil yang samanya 011 dash. Atau kalau dalam untuk variabelnya komplement W, X, Y. Nah, kemudian dari yang didapat ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita ambil nih logiknya 001 dash dan 011 dash. Kemudian kita lihat lagi yang sama di sini di digit pertama dan digit ketiga yang sama. Jadi yang digit kedua bisa kita ganti dengan dash juga. Jadi ini nanti hasil akhirnya penyederhanaannya adalah komplement W dan Y. Nah, ini sebenarnya implementasi dari ini yang Quine-McCluskey, tapi kalau sudah ke dalam software CAD. Kemudian ada lagi yang ini algoritma espresso. Jadi menggunakan logic heuristic untuk mempersingkat metode QM tadi, Quine-McCluskey. Jadi ada 2 usulan untuk mempersingkat metode QM. Ada yang pakai ini, ciptaan reduksi fungsi, ada yang menggunakan espresso. Representasinya mau nggak mau kita harus menggunakan 4 K-map, order 4, karena umumnya kalau sudah variabelnya 4 ke atas itu paling mudah menggunakan K-map dibanding yang lain. Sebentar ya. K-map-nya ada 4 dengan label masing-masing K-map yang original, yang aslinya. Kemudian K-map yang direduksi. Lalu ada lagi K-map yang diekspansi. Dari yang original ini kita ekspansikan. Kemudian ada yang sudah melalui reduksi, ekspansi. Jadi kita mendapatkan yang tanpa redundant. Misalnya ini. Misal kita punya K-map asli seperti ini. Untuk awal kita mengelompokkan pokoknya grup yang paling besar, karena ada don't care, kita kelompokkan, jadi pokoknya asal digrupkan, dikelompokkan selnya sebanyak mungkin. Jadi di sini kebetulan sel yang 8 kelompok dengan sel 8 nggak ada. Jadi di sini contohnya mengambil kelompok dengan sel 4. Ini. Kemudian yang atas dengan yang bawah ini, lalu yang ini, yang ini, kemudian ini dengan yang samping sini. Ini nggak peduli. Pokoknya dikelompokkan dulu aja semuanya. Jadi nggak melihat mana sih yang paling minimum. Nah, ini kalau yang ini, espresso ini bermanfaat kalau kalian masih bingung melihat pola yang paling minimum. Jadi ini bisa menggunakan algoritma ini. Kelompokkan dulu aja semua kemungkinan.
Nah, setelah itu, coba kita reduksi. Misalnya, kalau yang ini diambil, nah ini, yang sebelahnya jangan dikelompokkan lagi dengan yang sepanjang ini, yang vertikal ini. Kita sendirikan. Kemudian, yang ini, nah ini sudah terambil nih, angka 1 yang belum yang ini. Nah, kita coba ambil yang horizontal ini. Nah, ini. Misalnya yang ini yang diambil, bukan yang ini. Misalnya yang horizontal ini yang diambil, masih ada sisa 1. Nah, ini bisa kita kelompokkan ke don't care sebelahnya. Tapi pengelompokannya bukan 4. Nah, kita coba dulu. Seperti ini. Sudah minimum atau belum? Kalau belum, kita coba ekspansikan. Nah, misalnya, kalau kita ekspansikan, maaf ya, ke sini lagi. Yang ini ternyata bisa kita ekspansi ke sini. Jadi, kelompok 4 sel. Nah, ini. Kemudian, lewat. Kemudian yang ini, kelompok 2 sel ini ternyata bisa kita ekspansikan nih ke samping sini. Nah, ini. Kemudian yang ini tetap. Nah, ini kita bandingkan lagi. Dengan mengekspansikan yang ini, yang sudah direduksi tadi, ternyata kita bisa mengeliminasi komplemen A, B, C, lalu komplemen A, komplemen C, dan komplemen D. Tapi ini sudah minimum atau belum? Kalau misalnya belum, kita coba lagi, gambarkan K-map lagi, kemudian kita lihat, bandingkan yang sudah diekspansi tadi, ada nggak yang bisa kita hilangkan supaya tidak berulang, supaya tidak redundant. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kelompok 4 yang ini, yang 0145, dengan yang sepanjang ini sebenarnya ada yang nggak perlu diikutkan. Jadi, ternyata kalau sel 67, ini bisa kita kelompokkan dengan sel 1415 ini. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, nah kita bandingkan nih, kelompok yang ini, 4 sel yang ini, lalu kelompok yang ini, dan satu lagi kelompok yang ini. Bandingkan dengan yang expand tadi, dengan yang kita hilangkan redundant-nya. Ternyata ini lebih minimum. Hanya kalau di sini kita memerlukan 4 term, p-term, sementara di sini cukup 3 p-term saja yang kita ambil. Nah, ini kalau masih ada yang bingung minimisasi dengan K-map, ini bisa dicoba. Coba-coba aja kalau direduksi seperti apa dari yang aslinya, kalau diekspansi seperti apa, kemudian kalau kita coba hilangkan redundant-nya, jadinya seperti apa? Lebih minimum atau enggak? Dari 3 ini, McCluskey, kemudian dan reduksi fungsi, dan satu lagi espresso. Saya paling senang yang espresso ini. Kalau yang McCluskey itu paling panjang. Kemudian kalau yang ini, yang cube dan reduksi fungsi, kalau sudah banyak min-termnya, ini agak lumayan memusingkan, agak mirip dengan yang tabular. Nah, kalau yang ini langsung ke K-map. Kalau untuk motret-motret, ini bisa dipakai sebelum langsung ke dari yang original ke yang akhirnya, seperti ini.
Paling itu. Kemudian ada lagi pembahasan yang dari buku, itu adalah faktorisasi, kemudian metode resubstitusi, lalu teorema ekspansi Shannon. Ini sama, fungsinya juga untuk meminimisasi fungsi logika digital. Mungkin kalau yang faktorisasi, ini main-main dengan aljabar Boolean dan teorema De Morgan. Jadi kalau misalnya kita ini punya fungsi ini yang term AB komplement C ini bisa kita pecah jadi seperti ini. Nah, difaktorkan, kemudian yang ini, kemudian ini sisa BD dengan komplement BD dengan komplement CD ini bisa disatukan jadi seperti ini. Kemudian nanti kita lihat yang sudah dikelompokkan masing-masing dengan De Morgan hasilnya seperti apa, kemudian nanti hasil akhirnya untuk faktorisasi seperti ini. Jadi mencari-cari mana yang lebih minimum jumlah gerbangnya. Kalau kita lihat di sini yang fungsi aslinya ini 4 gerbang OR, kemudian masing-masing menggunakan gerbang N. 3 gerbang. 1 gerbang OR untuk 4 term, lalu masing-masing ada 4 gerbang N sebelum gerbang OR. Jadi 5, tapi di luar inverter. Kemudian kalau di sini kita cukup menggunakan sini dulu yang utama, 1 gerbang OR, 1 gerbang N, kemudian 1 gerbang N dan 1 gerbang OR. 4 saja yang dipakai di luar inverter. Kemudian ada lagi metode resubstitusi. Ini untuk meminimisasi tapi menggunakan perumusan ini. F sama dengan PQ tambah R. Di prosesnya kita mulai dengan mencari ini, P, pembaginya ini, atau divisor. Kemudian F-nya ini merupakan dividennya, lalu Q adalah hasil baginya, dan R adalah sisanya. Misalnya nih, kita punya fungsi F dengan 5 input, 5 variabel. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di fungsinya, yang paling sering muncul, nah di sini ada AB, baik AB maupun komponen A, komponen B ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang paling sering muncul lagi ada CD ini dan komplement C, komplement D. Ini. CD ada 2, komplement C, komplement D juga 2. Lalu yang terakhir ada E ini dan komplement E ini. Nah, jadi di sini divisor yang dipilih atau P-nya yang dipilih adalah AB. Ini mewakili komponen A, komponen B juga, ditambah CD, ditambah E. Kemudian langkah pertama, kita pilih term AB komponen E ini. Kemudian kita kalikan dengan P di hasilnya ini. Kemudian setelah itu kita hilangkan AB di sini, di hasil akhir yang ini, sehingga
tersisa komponen E dikali P. Nah, setelah itu kalau sudah dapat, maaf, kita pilih term yang kedua ini, AB komponen C komponen D. Nah, kemudian sama, kita kalikan lagi dengan divisornya tadi. Nanti dapat, benar nggak? Hasilnya adalah ini. AB komponen C komponen D. Nah, kalau benar, berarti kita ambil AB-nya kita hapus, karena tadi sudah terpakai. Kita ambil komponen C komponen D. Kalikan lagi dengan P. Benar nggak hasilnya? Di sini didapat hasilnya adalah CD komponen E. Karena tadi mengalihkan ini, komponen C komponen D, jadi CD-nya bisa kita hilangkan, kita ambil yang komponen E, kemudian ulang lagi, kalikan lagi dengan term yang keempat, kita lihat sisanya apa. Nah, karena ini hasilnya 0, maka kalau yang hasilnya 0 ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita lihat lagi term yang kelima, kalikan dengan P, hasilnya apa? Dan term ke-6 dan term ke-7. Sehingga nanti hasil yang didapat fungsinya adalah komponen A komponen B kali P, kemudian komponen C komponen D kali P, komponen E kali P, kemudian komponen A, komponen C, komponen E. Nah, ini kita lihat yang ada P-nya, ini bisa kita satukan, atau kalau kita satukan, ini sama dengan Q, kemudian sisanya yang nggak ada P-nya, ini kita sebut sisa atau remainder-nya, R. Nah, ini. Kemudian, nah ini sisanya. Kemudian, kalau kita implementasikan fungsi ini tadi, ini bisa kita pisahkan seperti ini. Nah, kalau ini terlalu banyak, ini bisa kita pisahkan jadi fungsi P itu sendiri, kemudian hasilnya dikalikan dengan Q, lalu ditambahkan dengan R. Sehingga hasil akhirnya adalah fungsi F. Ini agak lumayan membingungkan juga kalau diimplementasikan. Saya mengenalkan aja. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang nantinya diminta mendesain sistem digital, mungkin ini terpakai. Ini untuk membantu kalau tanpa menggunakan KMF. Lalu ada lagi dekomposisi menggunakan teorema ekspansi Shannon. Nah, ini fungsinya, kalau ini saya bahas sekilas aja, fungsinya ini diekspansikan, jadi dikembangkan lagi menggunakan perumusan ini untuk yang SOP-nya. Kemudian ini ada ekspresi untuk MOS-nya. Nah, ini misalnya nih, kita punya fungsi ABCD dengan min term-nya ini 1, 3, sampai 15 ini. Kemudian kita gambarkan tabel kebenarannya. Lalu ini untuk KMap-nya. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita pisahkan. Fungsi ini bisa kita pecah jadi beberapa fungsi. Ada 4 fungsi di sini. Kalau yang fungsi ke 0, ini bisa kita ambil
komplement A kali B. Kemudian kalau fungsi ke 1, ini yang diambil AB01 sama dengan 1. Kemudian fungsi yang kedua AB10 sama dengan A. Kemudian fungsi ketiga AB11 sama dengan A ekivalen B. Nah ini dari pengambilan dari K-map-nya ini juga untuk hasil fungsi ini. Ini untuk pembuktiannya, misalnya kita mengambil untuk yang fungsi CD saja, dari fungsi ABCD, ini penyederhanaannya. Kemudian kalau yang fungsi AB aja yang diambil, dimasukkan ke fungsi ABCD, ini hasilnya. Nah ini untuk catatan untuk yang ini. C XOR D. Dan ini mengingat lagi yang di pertemuan pertama untuk area desain dan, di pertemuan kedua, untuk area desain dan performa. Jadi nanti yang perlu diperhatikan, apakah kalau menumpuk input sebanyak ini, fan in-nya ada 7, dibandingkan kalau fan in-nya masing-masing 4 tapi di cascade bertingkat gerbangnya, atau yang seperti ini, fan in-nya masing-masing 3, cascade-nya lebih banyak dibanding yang kedua, atau cascade-nya seperti ini, seperti seri. Nah ini mana yang lebih baik? Untuk kecepatan transmisi data itu yang paling baik yang ketiga ini, dibanding kalau yang pertama ini delay-nya tinggi, yang kedua delay-nya sudah turun tapi tidak terlalu baik seperti yang ketiga. Nah kalau yang seperti ini delay-nya jauh lebih tinggi dibanding yang aslinya seperti ini, yang fan in 7 asli atau yang kedua. Nah paling itu aja kalau pembahasan teorinya hari ini. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau didiskusikan? Belum ada sih Bu sepertinya. Waduh, ini mau saya sambil ngecek, takutnya putus. Oke, kalau nggak ada, ini ingat kembali aja ya. Nah, balik lagi ke yang kemarin, sekaligus untuk tugas. Ini nggak akan lama-lama ya, jadi waktu selebihnya bisa kalian pakai untuk kerjain tugas. Paling ini, ingat lagi kalau fungsi dengan 4 input dengan memasukkan variabel S ke K-map di A, B, C. Nah ini untuk memudahkan sesi memang tuliskan dulu tabel kebenarannya, kemudian nanti kalau dimasukkan ke sini, angka 2 ini diwakili oleh apa saja, misalnya, kemudian angka 3 apa saja, jadi nanti yang masuk ke sini, apakah murni 1, 0, atau ada S dan komplement S. Kalau ini sudah oke, selebihnya tinggal minimisasinya aja. Nah, kalau minimisasi angka 1 ini sudah langsung bisa dikelompokkan sendiri. 1, ini ada 2 sel, dan yang ini mau nggak mau sendiri. Nah, sekarang kalau yang ada S-nya, ini dengan ini bisa ngikut ke kelompok 1, dia bisa gabung karena 1 ada faktor S dan komplement S. Kemudian kalau yang di sini, yang komplement S juga sama, bisa ngambil yang 1 ini.
Jadi nggak perlu sendiri, bisa ada temannya. Nanti hasil minimisasinya lebih minim di sini. Selebihnya misalnya ini 1-1, ini berarti mewakili komplement A. Kalau kita lihat yang di sini yang sama C. Nah ini. Yang ini mau nggak mau 3 variabel yang diambil A dengan B komplement C yang ini. Lalu yang ini yang 4 sel yang ngambil yang S-nya aja, berarti bisa ngambil yang sama di sini B kali S. Nah ini. Lalu yang ini untuk yang vertikal ngambil komplement S, berarti komplement B C kali komplement S yang ini. Nah, yang F postnya juga sama, kita ambil yang 0 murni, kita kelompokkan, bisa kelompokkan sendiri. Lalu yang S ini bisa ngikut dengan yang 0, yang komplement S juga bisa ngikut dengan yang 0. Nah, S yang ini mau nggak mau sendiri yang ini. Kemudian ini ada lagi contoh yang dengan sesuai tugas ya. Contoh dengan don't care. Ini nanti untuk kemudahan juga sama. Tuliskan saja dulu tabel kebenarannya untuk membantu memasukkan ke sel-selnya ini. Jadi nanti apakah sel ke-0 ini 1 atau malah don't care atau D atau komplement D. Nah, ini untuk membantu juga. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita bisa meminimisasi. Yang 1 dengan don't care bisa kita satukan. Yang D bisa kita gabungkan juga dengan yang 1. Yang komplement D di sini bisa gabung dengan don't care. Yang SOP-nya juga sama. Yang 00 ini otomatis harus gabung. Yang D bisa gabung ke 0, yang komplement D juga bisa gabung ke 0 yang ini. Jadi lebih milih yang ini dibanding ke don't care. Jadi kalau ini kan tidak esensial. Nah kalau ke sini komplement D sebaiknya kelompokkan dengan 0 di sini, karena ini yang esensial. Lalu ini, kalau yang diambil, ini di tugas nggak ya? Yang diambil yang utamanya hanya AB, yang diisikan ke dalam sel-sel AB itu ada CD, ada juga don't care-nya. Nah ini sama, kalau untuk memudahkan baiknya gunakan juga tabel kebenaran sebelum masuk ke sini. Kemudian kalau ini karena math-nya order 2, untuk memudahkan lagi, ya mau nggak mau gambarkan keymap CD-nya sebelum dimasukkan ke sini, ke masing-masing sel AB. Misalnya yang ini, yang CD yang pertama, untuk yang sel 0, ternyata ini sama dengan CD. Kalau yang sel 1, hasilnya C dikali don't care plus komplement D. Lalu yang ini don't care plus C plus D, yang ini 0. Nah ini CD ini, karena angka 1 ini mewakili C dan D. Lalu yang ini, nah ini bisa kita ambil bareng.
satu dengan don't care. Kemudian yang ini karena 0 semua otomatis di sini 0. Kemudian yang ini bisa kita ambil jadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan. Kalau yang SOP ini sama dengan 1. Yang SOP bisa kita uraikan jadi seperti ini kita kelompokkan sendiri, yang 1, ini kita kelompokkan dengan yang ini, yang C sendiri. Kemudian yang posnya, kita ambil yang 0 sendiri, yang C ini bisa ngikut ke C yang sebelah sini. Yang D disendirikan. Jadi nanti hasil akhirnya ini. Ini contoh yang lainnya lagi, kalau sudah 5 variabel, nah ini masih mungkin diikuti, masih mungkin untuk dikerjakan dibanding yang ini. Jadi kalau sudah 5, mau nggak mau kita harus menggunakan satu variabel yang dimasukkan ke keymap utama. Nah, ini yang fungsi SOP-nya, ini yang POS-nya. Di latihan, ya. Nah, ini kalau yang dimasukkan keymap utamanya yang variabel A-nya aja, keymap subnya itu justru pakai keymap 4x4 BCDE masing-masing. Atau ini, kalau ngambil yang E yang dimasukkan, dan ini ada contoh yang lain lagi. Kalau 2 variabel dimasukkan ke AB sini, dan yang terakhir di sini 6 variabel. Jadi mau nggak mau 2 variabel harus dimasukkan ke keymap utama. Ya, hari ini paling ini aja, maaf ya kalau ternyata sangat singkat. Ya, saya belum bisa memperkirakan dengan baik materinya. Kalau saya menganut jalan pelan-pelan dulu di awal, baru nanti di akhir, karena di awal sudah kuat basicnya, ya bisa kita kejar yang akhir. Jadi kita kuatkan dulu yang ini, minimisasinya, karena nanti nggak apa-apa lambat, dimaaf saya nanti pakai satu lagi pertemuan hari Jumat untuk yang XOR. Jadi ini kuat, nanti pas masuk ke perancangan rangkaian kombinasional dengan sekuensial, paling nggak sudah untuk minimisasinya sudah oke, nggak ada masalah lagi. Jadi nantinya bisa lancar untuk merancang rangkaian-rangkaian yang selanjutnya. Kalau yang dulu-dulu, yang maaf nih saya nanya yang mengulang, memang rangkaian sekuensialnya yang sinkron aja ya, yang asinkronnya enggak? Di itu sih Bu, yang main memori kalau dulu tuh. Untuk asinkron nggak tahu tah, kurang gitu. Karena saya lihat RPS yang terdahulu sampai yang sinkron aja, yang asinkronnya enggak. Iya Bu, sinkron aja Bu. Yang sinkron ya. Okay. Oh ya, yang sinkron ya Bu. Oke, kalau gitu. Berarti 3 bab dari buku Tinder itu enggak di ini ya, nggak dibahas, jadi hanya 13 bab saja. 13 bab. Oke. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu nggak?
Cukup mungkin Bu. Oke. Kalau nggak ada sampai sini saja. Maaf ya, lambat dari sayanya. Hari Jumat kita masuk ke yang ekspor. Jadi kalau 2 pertemuan ini kita murni K-map-nya yang lurus-lurus aja. Nah, kalau yang nanti hari Jumat itu ada yang diagonal K-map-nya. Cuma harus ada syarat tersendiri, memang nggak bisa sembarangan. Dan ada tekniknya juga tersendiri. Saya usahakan pembahasannya singkat, jadi nggak banyak-banyak seperti kemarin yang hari Jumat minggu kemarin. Saya coba persingkat, jadi nanti langsung ke intinya aja. Ya. Oke Bu. Baik Bu. Oke, tugasnya hari Jumat paling telat jam 7 pagi. Cuma ini maaf sekali lagi, saya kayaknya belum sempat mengerjakan yang saya sendiri. Karena nyiapin juga ini kuliah, ngejar pengganti 3 mata kuliah. Iya Bu. Nggak apa-apa ya kalau hari Jumat besok saya belum sempat ini jawabannya. Atau kalau misalnya ada yang mau saya ini kan dari tugas kalian ada yang mau saya tampilkan, gimana enaknya? Dari saya aja atau ada yang mau ditampilkan tugasnya gantian? Nanti di hari Jumat aja. Jangan terbebani dulu, pokoknya kerjakan dulu aja. Iya Bu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.